Oke, kalau disiapkan. Jadi jalan Petarani akan menyambung langsung ke kiri ke jalan. Jadi pertanyaan tersali dan langsung ke kiri di jalan Alauddin. Ya, di jalan Alauddin. Ini saya sekali-sekali dari atas ini bisa kelihatan. Ya, di jalan Alauddin, kemudian tembus. Oke, terus bawah. Ya, terus bawah. Atau jalan saya di sini. Biar supaya jalan-jalan. Ya, nama Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah jalan tol Petarani. Rencana berikutnya adalah sambung ke kiri ke jalan Sultan Alauddin, terus sampai di perbatasan, kemudian ditembus ke pinggir Sungai Sungai Jendera. Kemudian di Sungai Jendera dia lurus di atas sungai, dia ada pembebasan. Ya, terpisah di sini, ya, terpisah masuk ke di dekat Trans, ya, dekat Trans. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Nggak apa-apa, di sini saja. Ya, ini kelihatan? Oh, kelihatan. Oke. Jadi masuk ke Sungai Jendera, ini Malam Biru, ini Jendera, ini terus, kemudian dia ketemu dengan rencana jalan dari CPI. Nanti ada jalan ke Stadion Baltimore di laut. Kita akan mengusulkan menjadi jalan pusat atau jalan pemerintah pusat pakai APBN. Nah ini tembus, jadi dia tembus putar, kemudian masuk ke CPI, di depan di atas CPI, sambung lagi LPD di atas laut, terus masuk ke pinggir Soekarno-Hatta, lalu sambung ke jalan tol yang ada sekarang. Jadi jalan tol ini bentuknya seperti ini, kiri angka 8, dan jalan tol ini juga yang sudah dibuat sekarang masuk ke Newport juga ada bentuk 8 juga. Loop. Jadi nanti bentuknya seperti 8 besar. Jadi kita bisa dari Pantai Losari pergi ke Petarani itu dalam satu napas saja, Dan kalau kita mau ke bandara, kita bisa lewat sini, jalan Kartini, bisa jalan tol yang ada sekarang. Dan sekarang pembangunan jalan tol ke Newport sedang dilaksanakan. Artinya, insya Allah dalam 5 tahun ke depan, dan kami akan masuk mengusulkan sebagai investasi namanya unsubsided, yaitu inisiasi dari swasta. Kita akan sama dengan ini inisiasi swasta. Insya Allah kami akan menawarkan kepada swasta dan kami akan laporkan ke pemerintah pusat. Karena yang penting adalah dia sudah masuk RTP dan revisi RTP ini insya Allah akan dilaporkan ke DPR untuk insya Allah kita bahas bersama-sama. Kita punya jalan tol yang akan melengkapi lingkar dalam kota Makassar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah LRT. Stop. Ya. Ini rencana jalan tol ini. Jadi begini nanti bentuknya. Nah ini jalur LRT-nya atau LRT. Jadi Light Rapid Transport. Oke, terus ya. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, itu artinya tata ruang akan datang. Kita sudah mengantisipasi banyak hal, termasuk kelemahan transportasi kita, di mana barat timur sangat lemah. Kota Makassar secara anatomi tidak memiliki jalan yang kontinus barat dan timur.
Maka di tata ruang ini kita banyak mengakomodir lintasan barat timur, mulai dari ujung Untia sampai ujung Giringkanaya, ujung Landraki sampai ujung Lantebu, ujung Pelabuhan Lantebu sampai ujung Giringkanaya. Di tata ruang baru ini, insya Allah kita akan rencanakan dengan baik. Maka dari itu, kemacetan-kemacetan yang menjadi isu seperti tadi, insya Allah akan diatasi secara ketertangan. Kenapa? Akan banyak saluran-saluran transportasi, saluran-saluran jalan yang kita akan buka dengan perkuatan jalan-jalan baru dan merintis peningkatan jalan-jalan yang sudah ada, khusus di daerah-daerah perumahan seperti di Burung Giringkanaya dan Tabalandea. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat di atas sini, ya bisa dilihat secara manual dari sini, kita akan lihat kalau ini bisa kita laksanakan, maka insya Allah kemacetan akan berkurang drastis karena volume jalan juga bertambah. Banyak kawasan-kawasan baru dan terusan-terusan jalan yang kita lakukan. Insya Allah lewat digitalisasi kita akan mendata semua potensi jalan baru, potensi jalan yang akan ditingkatkan, dan potensi jalan-jalan layak yang akan dilakukan. Termasuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ada satu paradigma baru yang diberikan kepada pemerintah daerah tingkat 2 atau kota kabupaten, yaitu hak atas bawah tanah. Jadi bawah tanah merupakan hak tersendiri, milik tersendiri. Dan kami sudah berdiskusi dengan ahli-ahli ekonomi di dalam tata ruang kita akan usulkan tata guna bawah tanah, termasuk untuk kemungkinan kita membuat subway atau kereta api bawah tanah. Kemungkinan kita buat itu, kita siapkan lintasannya, dan yang paling dekat kita akan membuat utilitas bawah tanah dengan sistem ducting sharing, sehingga tidak ada lagi tiang listrik, tidak ada tiang telepon, semua di bawah tanah. Dan insya Allah itu sudah akan kita baik tahun ini, dan kita akan akomodir di tata ruang yang insya Allah kita akan segera finalisasi. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, setelah jalan tol yang pertama, setelah LRT atau MRT, hal yang kedua, hal yang ketiga adalah bundaran BTP. Makanya namanya tuntal. Saya cari nama bahas. Inilah wajah bundaran BTP, karena jalan perintis itu adalah balai, dan jalan BTP dan jalan ke ke Paranoe, ya, itu adalah provinsi, maka perlu koordinasi dengan balai dan provinsi. Kita harus duduk bersama-sama, karena salah satu peluang kita membuat indah kota ini adalah di persimpangan BTP dan perintis, dan itu cukup lebar, dan di sekitarnya adalah tanah-tanah pemerintah. Saya mengusulkan patung di tengah itu adalah patung para presiden. Belum ada yang bikin patung para presiden, jadi kita bikin patung para presiden itu. Nah, kira-kira seperti ini wajahnya, dan kita sudah siapkan pembiayaannya untuk awal tahun ini, awalnya. Jadi perwajahan kota kita perbaiki. Tadi salah gunakan tetap dia kasih masih di Tinder gitu. Ini pertanyaan kamu putar di mana itu? Banyak Besi Iwan ya. Oh, saya juara kepada.
yang ada di sini. Kami akan iklan kita tata, iklan dalam lingkaran, marga jalan kita tata, hal-hal sederhana, tapi insya Allah akan mengubah banyak kota ini. Akan tetapi tentunya ini semua harus dilakukan bersama dengan balai dan bersama dengan provinsi. Jadi kita sudah memisahkan antara pejalan kaki dan kendaraan, dan kita juga membuat kawasan hijau yang bagus di sini. Ini juga kurang tinggi, saya bilang tambah tinggi di sini. Asal jangan karena dia Pak Presiden nanti kita demo dari kepala di situ, jadi pusat demo nanti. Nah, makanya kita perbaiki semua untuk lebih bisa membuat kondisi lingkungan kita jauh lebih menarik dan jadi kami awal dari Kota Makassar. Tanahnya sudah siap, tinggal koordinasi. Ini tentunya diberi ya, disiapkan. Saya mau nanti setiap pilihan dan kartu. Itulah hal yang ketiga. Hal yang keempat, kami ingin dengan departemen menyentuh hal-hal yang sederhana saja, yaitu smart penyimpul. Namanya penyimpul, tapi paling tidak beberapa kesempatan kita memperbaiki. Nah, coba lihat seperti ini suasananya. Stop. Ya. Jadi semua R atau lingkungan tikungan itu kita perbaiki. Kemudian seluruh perangkat iklan kita perbaiki. Ini tadi seperti pagar di sini, ya. Kemudian iklannya ini sudah tata, ya. Kemudian markanya kita perbaiki. Kita ingin perbaikan jalan kita mulai dari penyimpul sederhana. Tapi semua CCTV ada di situ, semua kontrol iklan ini ada di situ, seluruh sistem pengaturan lalu lintas ada di situ, dengan kepolisian etle, insya Allah kita tempatkan di situ, dan semua sistem keamanan kita terapkan di situ. Karena mengontrol keamanan yang baik itu paling bagus di crossroad seperti ini atau penyimpul. Ya karena kita komitmen dengan masa-masa daerah. Kita akan smart penyimpul. Tapi tadi kita lupa ikhlas kasih dulu. Terus ya. Jadi orang tidak menyeberang di perempatan karena ada iklan di sini. Jadi sederhana, ya sederhana, tiang-tiang listrik kita perbaiki, kemudian tempat tinggal kita beli, kemudian airnya. Nah kalau ada tempat di sini bisa ditai di halaman yang bikin air yang baik, agar supaya orang nyaman untuk lingkungan. Nama jalan kita perbaiki, semua kita perbaiki, khusus untuk di crossroad atau di perempatan. Oke, itulah hal yang keempat. Sampai yang keempat ini ada pertanyaan atau ada input? Silakan Tia. Silakan. Masih di atas. Main. Biar depan dulu. Saya tuh baca patung. Karena ini kalau nanti lupa. Kayak panggung kayaknya.
Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan, saya Nur Halisa, dosen dari pertanian. Saat ini saya terkait dengan program yang Bapak terapkan. Sebenarnya dari pertanian, tapi sampai saat ini saya punya tim kami punya konsultan sustainable development. Dari ini saya ambil dari waktu saya sekolah di Bangkok. Kasesa University saat mengambil PhD. Nah, yang saya ingin tanyakan tadi pada paparan Bapak Wali Kota itu tadi ada BTP. Nah, kebetulan saat ini sudah tahun ketiga saya punya BTP. Kemudian saya punya Jalan Salemo dan sekolah di SMP 5. Oke. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah tadi itu untuk pengembangan Kenapa ini kenapa ini baru penderita diabetes? Diabetesnya tinggi sekali. Enggak apa-apa. Otaknya semua begini. Kalau Bapak Ibu sekalian semua naik di sana tumbuh dan berkembang, berjamur. Nah, mungkin saran saya ada dari dinas mana sih dari dinas untuk menangani itu tadi. Nah, kemudian yang kedua, yang paling perlu, smart paling perlu. Itu namanya keren sekali Pak dari kota. Karena kenapa? Paling perlu artinya apa ya? Atau perempatan. Nah, perempatan itu biasanya kalau di perempatan sekitar masuk area dari Jalan Salemo, perempatannya 3 motor, kemudian ada 3 lainnya. Itu juga sangat menarik untuk dibuat sekitar bersama. Jadi mungkin nanti kalau itu ada di Saturasi, ada rasa kita. Insya Allah sebentar majelis ada di namanya Garkero. Nah, ya. Oke, ada yang lain lagi? Tidak ada. Berikutnya kita akan presentasikan beberapa koridor hijau, beberapa pasos yang sudah didesain, yang insya Allah menjadi bagian fasilitas masyarakat. Karena terus terang salah satu kritikan yang paling banyak disampaikan oleh pemerintah kota adalah bagaimana hijau kota PRTH ini bisa dikelola yang baik. Ini adalah Irma, salah satu contoh yang kami presentasikan dari sekian banyak yang dijalankan. Orang gini ke semua ras. Jadi untuk kecil dengan desain yang baik, insya Allah akan mampu menampung secara maksimal seluruh kegiatan dari masyarakat sekitar Pasuri. Ancaman siapkan pengelolaan soal pasos ini. RTH, saya akan mendelegasikan kembali seluruh persoalan taman, seluruh persoalan pemeliharaan kantin, dan insya Allah soal perparkiran ke kecamatan. Siapkan semua. Karena saya juga sudah minta Anda melaporkan semua pasos-pasos yang dimiliki oleh kecamatan masing-masing. Terus, Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini taman RTH ini gampang-gampang susah. Desainnya gampang, tapi pemeliharaannya yang paling susah. Maka sistem pemeliharaan inilah yang menjadi konsen
pembahasan sebentar malam. Boleh kita desain yang bagus, boleh kita buat yang bagus, tapi pemeliharaannya adalah bagian yang terbesar dari kegagalan pengelolaan pemerintahan setempat. Contoh, kita punya taman di Untian, tapi saya lihat taman itu tidak dimanfaatkan secara maksimal. Nah, inilah persoalan-persoalan kita. Kita jago berencana, kita boleh melaksanakan, tapi umurnya jadi pendek karena pemeliharaan tidak jelas. Kendala yang pertama adalah biaya pemeliharaan. Kadang-kadang kita susah atau tidak menganggarkan. Nah, ini semua juga bagi BPKD, biaya pemeliharaan ini harus menjadi concern kita, terutama di wilayah, khususnya kelurahan dan kecamatan. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk ke hal yang keenam adalah TTR. Insya Allah TTR sebentar lagi akan selesai. Maafnya, setelah ini keluar, kita akan membuat 1000 TTR. Silakan. Kita bateri semua kan? Kalau dia cowok ada. Bateri cowok cara cowok semua ada. TTR itu adalah kemerdekaan dari Mart Elektrik. Mart itu toko elektrik di berjalan, dan Smart Enterprises, usaha yang cerdas. Ini sebentar dibuat, ya tadinya mestinya sudah selesai, ya. Tapi saya bilang kalau masih ada unsur-unsur yang sekarang. Kira-kira seperti ini. Kami akan buat setiap RW semua hasil UMKM yang diinkubasi di inkubator center, yang masuk dalam platform market. Nah, ini sudah masuk ke tahap sih, sudah mulai selesai bicaranya. Yang insya Allah mereka menjadi startup produk. Semua produknya akan dijual oleh TTR. Kira-kira bayangannya adalah seperti pesan online, tetapi ini dikelola langsung oleh masyarakat, setiap RW ke rumah masing-masing. Jadi kira-kira karena kita punya riwayat sejarah teknologi seperti ini yang kita kenal dari Pagante, ini Pagante elektrik, kira-kira seperti ini. Pagante ini, dan ini ada 1000 yang kita akan buat, berarti ada minimal ada 2000 pekerja yang kita butuhkan. 2000 pedagang bisa menggunakan ini, dan seluruhnya produk yang ada di RTH kita yang sistem pemotongannya sangat baik dan halal, kita langsung bisa jual dari rumah ke rumah. Produk bulog, badan usaha lorong dengan sini marketingnya kita bisa jual di sini. UMKM kita yang kita inkubasi kita jual di sini. Jadi bilang kalau selesai ini langsung saya yang selesai Pak Wali pemaparan. Maksudnya selesai bicara kan selesai ini kan closing ada Miki kalau studio kalau selesai ini kan kalau Feby ingat kan dia save itu rekaman di studio tapi dia tidak save gitu. Siapa yang akan dipilih dan bagaimana dengan pemilihan? Nah, itulah Dinas Koperasi dan UMKM harus membuat KPI-nya. Siapa nanti yang membawa ini? Bagaimana cara memasukkannya? Siapa yang stok? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus disiapkan. Barangnya, TTR-nya, insya Allah sebentar lagi selesai. Barangkali 1 minggu sudah selesai. Tetapi sistem harus betul-betul dibuat dengan baik. Jadi kami mohon kepada tim ahli untuk memberi pendampingan bersama tim BKLX. Insya Allah Dinas Koperasi sebagai penanggung jawab TTR ini akan membuat sebuah sistem yang kemudian diperwalikan dalam bentuk regulasi, dan jangan sampai justru institusi pengelolaannya gagal, ini juga gagal. Maintenance gagal, ini juga gagal. Suplainya gagal, ini bisa gagal.
dari setiap program yang lain. Dulu apa itu? Berikutnya adalah contoh. Contoh adalah kependekan komputer Metromoda. Komputer itu balik Metromoda. Jadi moda atau sistem transportasi metro design. Kalau orang naik di Contoh, dia pakai VR. Karena Contoh ini melayani hotel dan orang wisata. Sekali lagi, melayani hotel dan orang wisata. Jadi kalau ada orang naik di Contoh, langsung ada VR dari situ. Dia langsung pasang, dan kira-kira dari beli. Jadi tentu matanya orang kalau naik Contoh, karena dia lihat 1.000 orang wisata di dalam. Dia bisa memilih orang wisata mana. Asal jangan supirnya, jangan pakai VR supirnya. Nah, seperti ini kira-kira. Insya Allah saya target 17 Agustus kita launching. Karena ini kira-kira yang mana? Ini versi kedua. Bapak-bapak yang saya hormati, yang kedelapan, lorong wisata. Kami sudah menugasi para lurah untuk mengusulkan 7 lorong wisata. Sebentar saya akan tunjuk random setiap lurah dan setiap lurah harus menunjukkan 7 nama lorongnya, 7 lorong yang dia rekomendasikan. Saya sudah tugaskan beberapa hari lalu, beberapa waktu lalu. Ya, siap-siap saya perhatikan. Dia baru berjalan. Nah, lorong wisata ini ada 5.000. Tema demi tema harus dibangun. Lewat apa? Lewat pelibatan masyarakat. Bukan maunya lurah, bukan maunya camat, apalagi maunya wali kota dan wali kota. Tapi kita ingin memberikan ruang-ruang besar terhadap keterlibatan masyarakat di lorong itu untuk merumuskan apa-apa saja yang mereka inginkan dan pilihan-pilihan. Mereka memilih, pemerintah kota hanya memilihkan desain, tema-tema apa yang ingin mereka usung. Karena pelaku wisata itu adalah orang-orang tertempat di situ. Target kami, satu lorong wisata itu mempekerjakan 20 orang, mulai dari yang masak. Jadi nanti kalau chefnya itu orang di lorong situ. Jenis masakannya nanti dikonsultasikan apa makanannya. Hiburannya orang di situ juga. Produk UMKM-nya orang di situ juga. Jadi kalau 20 orang setiap lorong dari 5.000 lorong yang ada, maka 100.000 peluang kerja baru terbentuk. Dan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat dimulai dari lorong itu akan semakin kuat. Tugas pemerintah adalah mendatangkan orang ke lorong-lorong itu sebagai customer mereka dengan cara memfasilitasi lewat Contoh tadi. Jadi tugasnya camat dan lurah. Siapkan mic, saya mau tanya lurahnya seperti sudah memang saya sudah berikan sama dari bulan lalu. Nah, ini sekarang jawab. Cakap-cakap memang masih ada waktu. Jadi tugas camat dan lurah minggu ini memberikan daftar 7 lorong wisata di setiap kelurahan. Kalau 7 dikali 153, insya Allah mengakhiri 5.000. Gambarannya seperti ini. Kita lihat lightingnya, kita lihat cornernya, kita lihat gambaran-gambarannya. Ini hanya alternatif. Rumusan-rumusan kekuatan-kekuatan yang ada di lorong itu adalah hasil daripada kesepakatan warga. Maka RT
dan lorong wisata ini. Model registrasi, model sistem jual beli yang ada di situ kita desain dengan cara-cara digital. Masakannya, kemudian promosi tentang budayanya, dan kami berharap setiap lorong ada storyteller, ada ceritanya yang akan dibina oleh perpustakaan. Yang mana perpustakaan? Siap membina 5 orang? Karena di perpustakaan ini saya cerita semua. Maka insya Allah tugasnya nanti kita rekrut semua 5 orang setelah daftarnya. Kita cari di antara di situ 2 orang untuk dididik jadi pencerita. Apa yang diceritakan? Sejarah tentang Makassar. Maka Dinas Kebudayaan mempersiapkan sejarah Kota Makassar. Para warriors kita, siapa itu Karen Karundu, siapa itu Lek Magale, Karen Patingaloa, siapa itu, banyak hal yang kita harus terangkan. Karena sekarang banyak sejarah menjadi kabur. Kalau saya tanya anak-anak, siapa itu Lasindra? Dia bilang Jalan Kote. Padahal Lasindra itu adalah pahlawan di Indra. Siapa itu Lagalingo? Dia bilang orang kopi Pak. Padahal Lagalingo adalah naskah karya terbesar mengalahkan Mahabharata. Sejarah kita ungkap kembali. Apa Majini? Kenapa yang namanya Barak Merencati? Kenapa yang namanya Memanjang? Kenapa yang namanya Percaya? Barbaraya? Semua sejarah-sejarah wilayah itu akan menjadi bahan daripada storyteller ini. Kalau 2 storyteller setiap lorong, maka ada 10.000 pancarita kita yang menceritakan urut-urut tentang sejarah dan kekayaan budaya kita. Ini masuk dalam program strategis saya dan Ibu Fatma dari Fatma, yaitu memperkuat destinasi sejarah dan budaya. Oke, berikutnya yang ke-9 di dalam visi-misi kami, program strategis soal pembangunan kawasan dan infrastruktur pesisir atau waterfront. Salah satu yang kami tentukan adalah desain tentang Pulau Samalona. Kita punya 12 pulau. Ada 3 pulau kosong dengan NPP, kemudian Kusum, ya, dan Lajukang ini tapi relatif. Lanjut, Luar biasa. Inilah desain Samalona dengan kondisi rumah yang ada. Jadi ini semua rumah existing, kemudian tidak ditambahi, jadi tidak ada yang berubah. Tapi insya Allah menjadi sangat menarik. Ini pariwisata, perikanan, dan deku intinya. Dan tentunya campur sanggaran. Mana saja campur sanggaran? Baturannya itu ada. Oke. Nah, jadi bisa kita barbecue di situ. Dan bukan di SKPD. Saya kira suasana sangat luar biasa dan kreatif sekali. Lain-lain sudah ada desainnya, tapi kita belum sempat karena dia lewat dengan teman-teman ITB kita sembarakan dan alhamdulillah dia menang anak yang paling besar.
tanpa merubah, tanpa menggusur apapun. Tinggal kita percantik jalannya. Jadi inilah yang dikenal dengan restorasi rumah kota, membangun tanpa menggusur. Jadi tetap oke. Yang ke-10, salah satu hal yang revolusioner yang akan kita buat adalah revolusi pendidikan. Revolusi pendidikan sekolah itu diawali dengan namanya Smart School, Songbe Smart Sekolah, yaitu sekolah integrasi mulai dari PAUD keluarnya langsung SMP. Tapi khusus untuk ini adalah desain PAUD yang secara sendiri dan sebentar sekolah integrasinya. Kita mulai dari PAUD. Ini ibu-ibu semua punya konsep ini. Ini PAUD di Sudirman ya. Manggala. Desainnya mengalahkan PAUD di luar negeri, ditergantung oleh Eropa. Insya Allah PAUD ini lebih bagus dan dibangun sekarang ya, tahun ini. Dibangun tahun ini. Oke, kita doakan insya Allah. Kalau kita lihat sekarang di gambar di akhir tahun kita sudah lihat kenyataannya. Insya Allah anak Manggala akan jauh lebih pintar daripada anak-anak yang lain karena di Manggala juga memiliki PAUD yang canggih seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah sekolah terintegrasi. SMP bikin SD dan TK. SD bikin SMP dan TK. Inilah sekolah terintegrasi. Mana sekolah terintegrasi? Iya, yang daftar. Terus dia bermasalahnya kalau apa-apa lama. Ini kalau jalan sekolah terintegrasi. Lanjutkan. Tidak ada Tapi sekarang sudah ada. Istrinya Oh ini foto-fotonya banyak. Ini beberapa foto-foto yang ada yang sudah siap untuk diintegrasi. Oh ini sekolah terintegrasi. Memang SMP ini, jangan sampai SMP ini main kalau kita makan-makan nanti. Siap tidak ini? Oh ini dia. Ya, jadi berbeda SD, TK, dan beda. Tapi modelnya seperti di luar negeri. Insya Allah Makassar lewat pendidikan, revolusi pendidikan semua sekolah. Salah satunya Merdeka Sarana. Ini desainnya.
beko di barang-barang nanti ada di beko juga nanti. Oke. Setelah semuanya integrasi, nah ini juga tidak kalah pentingnya. Markasnya non ibu-ibu. Semua kegiatan ibu-ibu baik Dekranasda, PKK dan semua movement center ada di sini. Ini sudah siap untuk dilaksanakan juga PKK dan Dekranasda Center. Nanti di dalam bangunan Tamrin ya, di Putra sama Macan. Satu persen ini saya ini bisa dikoreksi. Tidak tahu kenapa bisa dikoreksi karena ini yang saya. Ini kalau tidak salah sudah dipersiapkan 20 miliar ya. 20 miliar ya. 20. Yang berikutnya adalah, nah ini ditunggu oleh masyarakat, yaitu adalah salah satu usaha kita untuk memperkuat ekonomi kecil, kemudian mengumpulkan semua kaki lima yang di pinggir jalan, kita konsentrasikan di sebuah tempat yang terintegrasi, walaupun kemarin masih banyak kekurangan setelah kami tinggalkan, kemudian kami sempurnakan hari ini, yaitu Kandero, seperti yang tadi Ibu tanya, Kandero nikel. Biasanya Kandero nikel ini seperti di barat, seperti di negara-negara maju. Insya Allah kita siapkan 100 Kandero di situ, ya, sepanjang nikel di jalur sebelah. Jalur sebelah kira-kira seperti ini. Ada di atas yang bisa jalan, di bawahnya yang bisa makan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi dia dijangkut di sebelah dari jalan. Dan ini aplikasi di luar langsung dirakit di situ. Jadi bisa cepat. Saya berharap tahun ini juga selesai. Dan insya Allah setelah di tender ini bisa sebelum saya berharap sebelum ulang kota kita sudah resmikan, insya Allah mudah. Sampai di sini adalah panikan lima yang saudara ini sudah kronis di saya Jalan Peterangi dan sekitarnya. Nah inilah bagian dari jawaban 5 isu besar. Yang pertama tentunya menyangkut ekonomi. Perkuatan struktur ekonomi kita atau rekonstruksi ekonomi kita salah satunya adalah mempercepat pembangunan Kandero baru di nikel dan kembali merevisi Kandero di Karadosi. Yang berikutnya adalah Kandero di Karadosi. Ini sudah diasistensi oleh tim ahli di BKP. Kandero ini sebentar. Buat revolusinya dulu. Oke, ini desain revolusi. Stop dari atas, yang dari atas, yang kelihatan atas. Mundur. Ya, terus ke kecil lagi. Terus stop. Oke. Bapak-bapak kita yang saya hormati, jadi revolusi itu kita
kita bagi tiga, memang tiga lapangan besar. Yang pertama lapangan kiri ini kita akan ubah tidak memakai rumput hidup, tapi memakai rumput sintetik. Teknologi rumput sintetik ini memberikan kualitas permainan yang baik. Sekarang sudah ada di Tanah Salama dan kecil, tapi ini dengan ukuran lapangan internasional 70 kali 110. Kemudian yang di tengah kita membagi karena banyak bentuk yang ingin dipakai. Kita bagi 6. Kita bagi 6. Kita perbaiki juga. Dan yang di kanan tetap rumput biasa, rumput sepak bola untuk hidup, untuk bermain merasakan rumput hidup. Kemudian kita tata sekitarnya. Silakan animasikan. Tanpa mengganggu settlement yang ada di situ. Nah, kita lihat ini menarik sekali. Sudah saya teman-teman membuat spektator di atas dan di bawah tetap orang bisa berlari. Nah, stop. Kelihatan. Jadi ini tanpa lintasan lari, tetap orang bisa berlari, tapi di atasnya orang bisa menonton. Jadi tidak jauh. Orang kegiatan jogging tetap, tapi orang menonton dengan nyaman juga diakui. Baik di atas maupun nanti di spektator di sepanjang lintasan lari. Jadi inilah salah satu proposal teman-teman arsitek untuk mengakomodir semua apa yang menjadi kegiatan di Kalimantan. Insya Allah termasuk juga voli yang sekarang berlantar dan beberapa venue basket. Pemerintah kota saya berharap Badan Pertanahan, Pertanahan, tolong diurus semua surat eksekusi, termasuk lintas olahraga yang di sebelah kiri, basket, tenis, dan karena itu jelas dalam diri pemerintah kota agar kita bisa maksimalisasi tempat atau desain yang baik untuk difungsikan untuk masyarakat luas. Terus jadi 2 lantai. Dikombinasikan dengan kalemosi. Kita bisa lihat. Tapi ini masih jarang-jarang. Ini nanti kontinus ya. Ini kontinus. Ini masih satu. Kita bisa lihat dia itu 2 lantai. Sahabat. Jadi desainnya sangat turistik. Insya Allah yang berkopian di situ banyak para tamu-tamu kita. Selama ini yang berkopi di situ justru orang yang banyak yang kehadiran. Tapi ini betul nanti menjadi objek minum kopi terbaik di Kota Makassar. Pembiayaannya sudah siap. Ini pembiayaan sudah siap. Dan insya Allah kami berharap juga karena ini bisa komunikasi bisa selesai pada saat ulang tahun kita. Terus Oh iya. yang berikutnya 16 adalah stop. Balai kota kita kebanggaan kita. Balai kota hari ini adalah heritage. Kita selama ini tidak pernah menyentuh balai kota kita. Kita punya dana 10 miliar untuk merenovasi interior balai kota yang baik. Salah satu contohnya tidak keuangannya masih barangkali. Pokoknya masih itu ruangannya kurang lebih ini. Ya. Ini salah satu desain
lapangan di balai kota. Kita akan kembalikan balai kota sebagai kebanggaan kita. Lanjut. Ini milik yang dijalankan selama ini. Saya kasih baik nanti. Ini bikin terletak sekarang, naik ke atas. Bagaimana bikin Powali naik terus ke atas sebagai lift itu? Makanya saya agak benar-benar saya sebab ini semua. Ini kira-kira kita. Kayak ikuti saja. Mudah-mudahan itu jalan raya. Mesti berdoa. Ya. Baru selesainya nanti itu anggarannya tidak jadi. Soalnya sedih rasanya di balai kota seperti di umum itu 1 meter 4 orang kiri kanan atas bawah, menyedihkan sekali. Tidak boleh lagi kelihatan seperti itu. Jadi di balai kota yang bagus, untuk kerja yang bagus, untuk menyangkut masa depan kita. Berikutnya adalah salah satu daripada visi terakhir dari Fatma adalah New Balai Kota. Desainnya sudah lama, tapi saya ingin mengingatkan lagi kita kembali tentang bagaimana desain Balai Kota, desain New Balai Kota dan New DPR. Ikonik, insya Allah tanahnya saya sudah bicara karena kemarin ada sedikit eksiden. Dulu sudah ada perjanjiannya. Saya berhenti, punya perjanjian dikasih berhenti juga. Ya, padahal hak kota kita. Karena pembuatan CPI Nanti kalau selesai ini Bapak tuh saya closing dari korekam saya dari sini, Dik. Korekam saya di sini. namanya Tahu jiki lain. pelataran sumber ini umat Saya hektar. bilang aja masjid. Oh iya. Saya tanya. Iya. Siapa mau diwawancarai? Hah? Siapa mau diwawancarai? Enggak, kalau closing ini Pak Wali tidak usah nih. Makanya itu kayaknya menemukan nih kayaknya. Kalau ada Ji orang bisa diwawancara, kalau enggak ada langsung saya. Orang juga biasa bilang ini gedung terbang kembar siap, parsial. Ada beda sedikit. Ada sambung. Wawancara satu kali lagi nih. Wawancara satu kali lagi. Yang kuning ini adalah terminal LRT, tempat parkir. Ini dulunya stop. Ya. Ini ada gedung, dibuat gedung di sini. Di dalamnya ini adalah tempat parkir. Daripada tempat parkir mengalami pandangan, kita bungkus dengan tanah, bikin bukit, masyarakat bisa naik atas bukit, bisa lihat pemandangan, bisa jadi lihat hijau, tapi di dalamnya itu adalah stasiun sekaligus dengan tempat parkir. Kita lihat. Terus uangnya ini kita akan tawarkan ke investor. Setelah waste energy selesai, berikutnya ini yang kita tawarkan ke investor. Modal kita, insya Allah bersama CPI kita diberikan 3,3 hektar. Itu menjadi modal kita untuk kita sertakan di dalam investasi di balai kota di DPR yang kita mengundang swasta. Nah ini. Kita mengundang swasta kalau diperkirakan sekitar 2 triliun ya, 2 triliun. Dan inilah gunanya kenapa kami membuat Makassar Incorporate. Makassar Incorporate inilah yang akan bersama-sama swasta. Makanya saya berharap di mana Balik Baghdad, ya, untuk mempersiapkan segera Makassar Incorporate. Jadi lobinya itu tempat parkirnya pinisi. Tahun ini kita bikin 2 pinisi. Jadi terjadi gedungnya pinisinya sudah jadi tahun ini, insyaallah. Paling tidak apa sudah dikasih jadi. Ya. Ini masuk ke dalam, parkir semua di dalam. Ya. LRT yang di dalam.
Yang berikutnya, nah ini juga ditunggu orang, yaitu kami lagi mendesain dan insya Allah segera kita akan tender yang kita sebut dengan MACA. MACA itu adalah Makassar Core City Arena. Ini nama-nama ini MACA Bugis, cerdas. Tapi kebanyakannya adalah Makassar Core City Arena. Apa artinya itu? Yaitu gedung olahraga. Saya ini bukan stadion. Karena stadion sudah terlalu banyak di Makassar. Walaupun belum jadi. Maka kita bikin gor. Gor ini bukan sekadar gor, tapi gor ini akan bisa disulap menjadi pusat pengungsian kalau ada bencana. Bisa disulap menjadi rumah sakit darurat kalau ada pandemi. Dan berfungsi sebagai tempat pariwisata kuliner 24 jam bersama dengan sirkuit yang ada. Inilah Makassar Core City Arena atau gedung olahraga dan sirkuit. Ini ada sirkuitnya. Nah, ini dia punya. Ini sirkuitnya sementara di koordinasi dengan PIP dan pihak-pihak yang terkait di situ, ya, untuk segera sirkuit sudah ada biayanya, untuk penimbunan dan MACA sudah punya ada 90 miliar. Kita siapkan untuk tahap pertama menyelesaikan MACA. Kita bisa lihat, bisa dinaiki atasnya, kaki 5 ada di situ. Ini di atasnya ini, ya. Di atasnya gedung olahraga ini. Kita lihat, ini mirip-mirip oktopus. Boleh juga dilihat bisa dilihat seperti telur bunga. Ini sirkuit tahun ini juga kita sudah siapkan dananya sudah siap. Jadi ini semua insya Allah doakan kita akan mulai tahun ini. Insya Allah tahun depan bisa selesai 100%. Yang menarik dari sirkuit ini, kami berani mengklaim bahwa sirkuit ini adalah eco-sirkuit. Dia akan melintasi terowongan mangrove untuk menembus ke laut. Itu belum pernah ada. Saya tanya sama pembalap, pernah ada balapan menembus kayak mangrove di darat, kayak gitu. Ya, supaya bertahun di dunia lagi seperti ini. Nah, inilah macam olahraga kita yang sudah didiskusikan dengan Koni Kota Makassar, didiskusikan dengan semua cabang olahraga. Hasilnya adalah seperti ini. Biar olahraga lebih juga kita tampung di situ, ya, termasuk olahraga barongsai juga, ya, banyak olahraga yang kita bisa tampung di situ. Jadi bukan sekedar gor, tetapi jadi pusat wisata juga orang balap di sini juga. Jadi bisa jadi spektator, untuk menonton kegiatan di sini. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, setelah MACA kedua dari terakhir ini juga banyak yang ditunggu, yaitu dan ini sudah pernah ditampung mall pelayanan publik. Saya dimarahi banyak orang, kenapa ini mall pelayanan publik loh? Iya, karena di mall di sini banyak sekali mall di sini. Jadi banyak orang tidak tahu bahwa mall pelayanan publik itu adalah pusat buat pelayanan perizinan Kota Makassar. Jadi kita punya taman juga di atas, tidak mengganggu taman sendiri ya, terintegrasi. Nama-nama seluruh pahlawan dari Makassar kita pahat dalam marmer dalam bahasa lokal. Ini di atasnya menghadap ke laut. Di lantai 8 ini nanti yang kursi ini merayakan semua seperti ini. Dia punya eskalator dari lantai 1 ke lantai 7. Apa isinya ini? Di bawah adalah parkir, kemudian ini dia. Jadi bukan di
di kemarin kan isunya mau dibangun di Taman Sriwijaya, tidak punya Taman Sriwijaya. Ini salah benar, ya. Salah benar. Nah, lantai 1 adalah parkir, lantai 2 seluruhnya 20 kali 120 adalah pelayanan publik, semua pelayanan. Lantai 3, 4, 5, 6 kasih pindah semua yang di luar. Dinas Kesehatan masuk, Dukcapil masuk, Inspektorat masuk, ya. Bapeda masuk, Dinas Infokom masuk di situ, apalagi di luar, pariwisata masuk, ya semua di situ. Di atas lantai 7 kita buat market. Nah, inilah persiapan kita Metaverse. Makassar Virtual Economic Center. Saya sudah cerita dengan tim ahli tadi, tapi saya tidak paparkan di sini ada banyak strategi kita. Bukan hanya kita ingin mengatur dan memberi fasilitas kepada Kota Makassar, tapi insya Allah kita menyiapkan diri untuk menyatukan seluruh Indonesia Timur dalam kecepatan ekonomi virtual di masa yang akan datang. Itu berada di lantai 8 yang ada. Ini juga sudah ada biayanya. Kemudian kami ada tender desain dan build sehingga bisa 2 tahun. Biayanya adalah 200 miliar. Biayanya sudah siap. Jadi bukan dikatakan ini cuma siap. Sudah siap semua biayanya. Oke, terakhir. Nah, inilah orang tunggu-tunggu. Apa sudah parahnya? Mau dibikin apa ini? Pantai Losari. Nah, kita lihat desain Pantai Losari kita di bawah kita gali sedikit parkir, di tengahnya koridor, boleh dikatakan koridor, boleh dibilang shopping, boleh dibilang mall yang bergengsi, di atas tetap penuh. Kita bisa lihat semua ini adalah investasi. Dan setelah nanti PSL ini dengan New Balai Kota kita akan sampaikan ke publik. Inilah desain terakhir kita Jakarta. Pantai Losari kita akan berubah. Kalau pernah pergi ke Dubai, insya Allah dia ada TV. Kita bisa lihat. Kemudian kopinya ya di samping situ. Kita lihat parkirnya di bawah, kita lihat di atas ya. Dan semua pelataran lompat ke kabupaten kota kita akan ada pelataran. Nanti kita akan dapat sudah di sini pelataran Maros, pelataran Baru, pelataran Pangkal, yang semua kita akan beri kesempatan karena kita ibu kota Sulawesi Selatan, kita menjadi katalog daripada semua kabupaten kota di seluruh Sulawesi Selatan. Tahun ini kita bangun lapangan atasnya di sini, ya. Kita ada 30 miliar dan 20 miliar. Ada 30 ya. Berarti ada 50 miliar. Kita bangun dulu sarana di lautnya semua. Di atasnya kita akan serahkan ke swasta. Kita bisa bersepeda hanya di seputar 1,3 dan kita loop ya. Jadi kita berekreasi di sini naik sepeda itu bisa di Jakarta. Lanjut. Nah, kita lihat bagaimana canggihnya ini ya. Ini sudah di bawah. Sedikit foto dulu berempat. Nah, ini ada lagi. Ini juga adalah bagian daripada visi-visi kami di program strategis
infrastruktur dan mitigasi dan adaptasi dari kota-kota. Itulah 20 proyek yang kita akan laksanakan, baik itu langsung investasi pemerintah, baik itu tidak mengundang swasta, dan khusus untuk mengundang swasta kita harus menunggu